Mau makan lobster tapi mahal? Ya udah, nggak usah pusing. Kan masih ada tuh KW-nya udang kali. Biarpun ukurannya kecil, kita makan aja lah udang kalinya. Tapi tuh ya denger-denger, ada bakso lobster yang lagi viral tuh gengs di daerah Jawa Barat. Yang hanya dibanderol dengan harga 40.000 per ekor. Loh, katanya sih itu gara-gara lobsternya diambil dari daerah Cilacap. Memang, Cilacap itu sesuatu banget ya. Bakso lobster ini dimulai dari pemilik restoran bakso yaitu Mbak Ayu yang memiliki mitra dan kemudian mitra itu pergi dan membuka sendiri toko bakso lobster ini secara diam-diam. Padahal ide bakso lobster itu adalah milik suaminya loh. Jadi idenya itu dicuri oleh mitranya. Akhirnya dia membuka juga dan akhirnya berhasil menjadi viral. Ini kenapa jadi channel gibah gini ya? Tapi ya nggak apa-apa sih, gosip kan kalau bener juga jadi pengetahuan. Nah, hari ini kita bakalan bahas si lobster itu sendiri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen ya di bawah. Kalau untuk di luar negeri, khususnya Amerika sana tuh, ini lobster sih ukurannya jauh lebih gede-gede banget daripada di sini. Dan jelas mempunyai harga yang mahal sekali. Dan bisa kalian temukan di fine dining dengan harga 1-2 juta rupiah. Wah, dompet saya mengeluarkan air mata nih dengarnya. Tapi, lobster yang menjadi makanan ini ternyata menyimpan cerita kelam dan unik loh. Cerita kelam ini mengarah pada zaman perbudakan dan lainnya pada abad sekitar 17-18an. Di mana pada waktu itu lobster sangat banyak sekali dan bertumpuk-tumpuk di Massachusetts Bay koloni di Amerika. Sampai orang-orang di sana menganggap bahwa lobster ini makanan sampah dan menyebutnya mereka sebagai kecoa laut. Ketika matahari mulai menunjukkan batangnya, apa sih ini? Ketika matahari mulai menunjukkan sinarnya, pada hari itu, untuk mengatasi membludaknya pasokan dari lobster-lobster tersebut, akhirnya gubernur di sana memberikan solusi bahwa lobster-lobster ini menjadi makanan pokok bagi kaum miskin, para tahanan, dan budak. Yang pada saat itu ya, kebanyakan masih orang yang berkulit hitam. Kenapa kok jadi makanan budak? Bukannya enak ya? Jadi, orang zaman dahulu tuh ya, nggak tahu cara masak lobster yang benar bagaimana. Jadi sering banget bagi para budak atau tahanan itu pas makan jatuh sakit atau mual sehabis makan. Sampai muncul petisi mengatakan bahwa tahanan itu nggak boleh memakan lobster setiap hari untuk hidup mereka. Dan akhirnya disetujui untuk memberikan makanan lobster hanya 3 kali dalam 1 minggu. Nah nih yang buat nggak tahu nih, kandungan gizi pada lobster itu sangat tinggi sebenarnya. Seperti memiliki 89 kalori, 19 gram protein, dan kurang lebih dari 1 gram lemak. Pada tahun 1662, saking makanan ini nggak ada harganya, gubernur di daerah itu tuh sempat bingung dan malu. Karena pada saat itu banyak tamu-tamu penting yang bakal datang ke wilayahnya. Dan karena mendadak, dia nggak punya bahan makanan selain lobster. Kalau sekarang Anda hidangin lobster ke tamu Anda yang datang, wah bisa geter-geter mata kebalik dia saking senang sama kagetnya. Wah, kaya sekali orang ini. Nah, maju ke tahun 1800, lobster ini sah menjadi lambang dari kemiskinan secara politik, sejajar seperti tisu WC dan dudukan toilet, dan dikatakan bahwa lobster ini adalah hewan hina dan hewan yang pemakan sampah di dasar laut. Tapi semua itu mulai berubah ketika jalur kereta di Amerika mulai menyebar luas dan manajer transportasi pada saat itu berpikir bahwa banyak orang yang akan naik dan orang-orang itu tuh kaya dan mampu, tapi belum pernah mencicipi lobster dan bahkan belum pernah melihatnya. Nah, pada saat itu mereka coba menghidangkan makanan lobster tanpa memberitahu bahwa itu lobster. Mas, ini apa ya? Kok enak? Oh, ini spaghetti bu, cuma digeprek. Oh. Dan mereka mengatakan bahwa hidangan ini pokoknya adalah hidangan yang berasal dari hewan langka dan eksotik. Ternyata ya respon yang didapat sangat baik. Bahkan orang-orang yang turun dari kereta sampai naik lagi, cuma buat nyicipin lagi itu hidangan. Melihat membludaknya permintaan pada tahun 1850 sampai dengan 1860-an, mulai deh restoran-restoran atau tempat makan mulai mencoba untuk menghidangkan lobster sama para tamunya, seperti menaruhnya di salad. Lalu, pada tahun 1880, para koki mulai mendapatkan ide cara memasak yang lebih baik, dengan memasaknya secara hidup-hidup dengan cara direbus agar dapat lebih nikmat dan sangat mempunyai nilai gizi yang sangat baik. Berbeda dengan makanan laut lainnya seperti ikan yang ketika sampai di restoran tuh sudah dalam keadaan mati. Pas di tahun 1920-an, harga lobster ini mulai naik pesat karena kelangkaannya dan permintaan sangat tinggi. Dan kemudian harga mulai turun lagi ketika Great Depression, di mana orang-orang mulai jatuh miskin dan gak berpikir tuh untuk membeli makanan yang mahal. Sampai di tahun 1940, lobster ini turun lagi pamornya karena permintaan yang sedikit sedangkan jumlah lobster mulai membludak. Sampai-sampai lobster tersebut menjadi makanan kale yang dijual 11 sen.
Di mana tuh ya? Makanan kaleng kacang itu dijual harganya 54 sen loh. Pada tahun 1944, pada saat perang, akhirnya lobster ini mau nggak mau dijadikan lagi makanan darurat untuk para tentara. Karena biarpun dicap jelek, makanan ini jelas memiliki protein dan sumber tenaga yang cukup untuk mereka. Sampai pada akhirnya tahun 1950, lobster ini mulai dihidangkan lagi karena permintaan yang mulai banyak. Dan pada saat itu, lobster diberikan harga secara market rate, atau bisa dibilang dengan harga yang tidak pasti dan berubah-ubah setiap harinya. Ini hari 500 ribu, tahu-tahu pas besoknya datang 2 juta, wah nggak bisa bayar, cuci piring dah. Aduh, ngomong mulu jadi lapar, dah mau makan lobster KW dulu di tenda depan. Oh iya temen-temen, jangan lupa ya buat like, subscribe, share, dan nyalain tombol belnya, agar kalian dapat terus mengikuti video-video terupdate dari channel ini. Karena video-video di channel ini bisa membantu menambah wawasan kalian loh. Jangan lupa ya.